Kasih kesempatannya bisa diskusi lagi di Abbas sekian lama. Beberapa hari yang lalu saya diskusi dengan Syekh Dadang apa yang mau kita diskusikan terkait jihad. Salah satu yang memang menjadi hobi saya, domain terkait pekerjaan tentang riset pengobatan yang ada di Indonesia. Kita di Indonesia ini kan umat Islam yang terbesar di dunia, sehingga potensi Indonesia untuk jadi leader di dunia pengobatan Islam itu kan sangat besar. Pengobatan yang selama ini dipakai sebagai standar selalu pengobatan yang berdasarkan dari dunia barat. Pada pandemi COVID-19 kemarin itu menjadi evaluasi bahwa ternyata banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang justru lebih menderita ketika mengkonsumsi pengobatan yang berdasarkan dari bahan kimia, atau kalau istilah di dunia farmasi itu obat-obat generik berbasis kimia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang perspektif pengobatan barat itu dia akan memotong sistem. Ketika tubuh kita berusaha melawan virus yang numpang di tubuh kita untuk berkembang biak itu, tubuh kita salah mempersepsikan tubuh kita sendiri sebagai musuh. Obat akan memotong proses-proses yang dianggap berbahaya untuk tubuh, tapi efek sampingnya justru akan merugikan tubuh kita sendiri. Dan kemudian di barat sana muncul perspektif kedua, ada nggak obat-obat yang tidak memotong sistem, tapi obat-obat itu akan ikut dalam sistem, kemudian meningkatkan untuk menyebabkan kita bisa mengatasi kendala yang ada di tubuh kita. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu diskusi tentang kehebatan orang Indonesia yang sebenarnya sudah jauh melampaui negara lain, namun memang butuh kesadaran kita semua bahwa itu harus kita lanjutkan ke depannya, terutama buat generasi muda kita, adik-adik kita, anak cucu kita ke depan. Saya akan ngajak Bapak Ibu untuk berpikir seperti misalkan selama ini yang selalu persepsikan di dalam pengobatan yang berbasis Islam. Kalau dengan kata-kata Islam itu kan menggunakan pendekatan herbal, kemudian juga dengan metode-metode yang lain seperti misalkan bekal. Dua hal itu yang selama ini selalu seolah-olah dipertandingkan dengan metode yang berbasis sains di barat sana. Bagaimana kita bisa mensikapinya? Kita bisa ambil konsepnya bahwa pengobatan berbasis timur, kalau istilah kedokteran itu menggunakan metode herbal, menggunakan metode seperti bekal, itu tujuannya untuk meningkatkan siklus yang ada di tubuh kita. Jadi kalau pengobatan barat sistemnya adalah mendiagnosa penyakit, kemudian obat itu diciptakan berdasarkan satu titik tujuan, atau kalau kita sebut itu indikasi. Kalau misalkan indikasinya cuma menghentikan batuk, obat itu tidak akan bisa juga meningkatkan imun. Itu kalau perspektif barat. Tapi kalau di kita, jamu itu minum, bisa kita minum untuk darah tinggi, bisa kita minum juga nanti menurunkan kolesterol. Mungkin kan sering kita lihat kenapa khasiat jamu itu bisa banyak ya, sebenarnya karena perbedaan pendekatan. Nah, kalau di dunia barat apakah ada obat-obat yang diriset dengan dasar pemikiran yang sama? Ternyata banyak. Nah, saya
bisa kasih contoh salah satunya itu di barat sana itu sekarang mengembangkan stem cell atau sel punca, sel yang masih muda. Prospeknya hampir sama seperti kalau kita bicara herbal. Jadi kalau disebutnya itu obat dewa. Kenapa bisa begitu? Karena stem cell ini kan dia sel yang masih muda, dia bisa meregenerasi semua bagian tubuh kita. Kemudian di barat sana sekarang sedang dikembangkan enoxaparin, suatu obat yang akan menggantikan heparin. Mungkin kalau bapak ibu ada yang mengalami gangguan jantung, biasanya suka mengkonsumsi asetosal atau aspirin untuk mengecerkan darahnya. Kemudian juga biasanya untuk mencegah terjadinya pembekuan darah yang menyebabkan sumbatan pembuluh darah, dia akan mengkonsumsi heparin. Dulu perspektif pengobatan barat itu disintesa dari bahan kimia, efeknya besar, efek negatifnya. Kemudian makin ke sini dia berusaha memproduksi obat tersebut, tapi dengan metode biologis. Dia akan menumbuhkan sel yang berada di tubuh kita, ditumbuhkan di lab sehingga sel itu bisa diperah. Untuk menumbuhkannya mereka belajar dengan stem cell. Kemudian sel itu dilatih untuk jadi organ yang sama seperti tubuh kita. Kemudian mereka bisa diperah. Selain enoxaparin, sekarang yang sedang tren itu trastuzum. Trastuzum itu banyak dipakai untuk ibu-ibu atau saudara kita yang perempuan yang mengalami kanker payudara. Trastuzum itu banyak dipakai untuk menghentikan si sel itu terus bertambah banyak. Nah, selain trastuzum, untuk pengobatan kanker di luar negeri sana, dan juga kemarin sempat dilakukan oleh teman-teman di berbagai universitas di Indonesia, itu terapi kanker berdasarkan istilahnya terapi sel dendritik. Sel dendritik itu sel yang tugasnya dalam tubuh kita itu mengidentifikasi si penyakit dan kemudian menceritakan ke imun tubuh kita. Nah, si sel dendritik itu akan dikeluarkan dari tubuh kita, dilatih. Beberapa waktu yang lalu yang tenar Pak Terawan, beliau melatih si sel dendritik untuk kenal dan sanggup mendeteksi COVID, sehingga ketika masuk ke tubuh kita dia akan bisa melawan COVID. Riset awal itu sel dendritik dipakai untuk mengobati kanker, karena kanker adalah bagian dari tubuh kita. Sel yang membuat dan menjadi kanker itu sering tidak bisa dikenali oleh imun tubuh kita, sehingga dia menjadi buas dan tidak ada yang kontrol. Nah, dengan terapi sel dendritik itu sel tersebut dikenalkan melalui apa sih protein jahat yang menyebabkan sel tubuh kita itu buas. Ketika dia dikenalkan, dia bisa membedakan mana sel kanker, mana sel normal, sehingga imun tubuh kita bisa fokus menyerang sel kankernya. Kemudian selain itu, sekarang yang banyak menjadi tren setelah COVID tentunya vaksin. Dari situ kita bisa jadi evaluasi juga bahwa kenapa kita di Indonesia yang potensi SDM-nya secara kualitas baik, secara jumlah banyak, kita ketinggalan. Kalau Bapak Ibu baca berita, baru bulan ini mungkin kita akan mulai dapat izin produksi vaksin COVID. Padahal di negara luar, di China, di Amerika, mereka dari tahun 2020 udah berani mengeluarkan. Apakah kita nggak punya potensi? Kita punya.
potensi SDM untuk meriset itu. Tapi yang bikin saya ajak berpikir sekarang, berani nggak kita? Secara SDM kita sanggup, kompetensi kita tinggi. Kalau di luar sana dulu itu yang terkenal Pfizer, vaksin DNA. Sebenarnya di Indonesia banyak riset kita dari UI, terutama itu yang memang mereka expert di bidang RNA vaksin. Kemudian ketika kemarin heboh AstraZeneca, dia mampu membuat vaksin yang bisa ditumpangkan menggunakan bakteri atau virus lain tidak berbahaya. Di ITB juga bisa. Orang-orang ITB jauh lebih expert, bahkan mereka bisa membuat vaksin yang ditumpangkan pada kaki. Kaki itu sama seperti jamur yang kita pakai untuk bikin tempe. Nah, kemampuan mereka sebenarnya tinggi, tapi tidak dilirik oleh industri. Apa nggak dilirik? Karena industri kita tuh lebih senang impor. 90% industri farmasi di Indonesia itu impor. Selama ini kita lawan dengan apa? Dengan pengobatan tradisional, pengobatan herbal yang selalu diserang, disebutnya itu antara versi barat dan versi timur. Versi timur sebenarnya kalau di negara-negara seperti China itu jadi standar. Nah, pertama ada tadi di sini, kedepannya bila berminat bisa kita kembangkan itu. Karena di China sana nggak ada namanya pengobatan timur, karena di sana pengobatan timur yang bagian dari pengobatan oleh institusi POM-nya, oleh ID-nya itu digunakan. Akupunktur di sana biasa. Kemudian herbal di sana biasa. Tapi di sana mereka juga melakukan terapi kanker dengan gen editing, di mana di kita itu hanya ada di level kampus, perlu dihilirkan. Cuman berapa kali yang menjadi tantangan di kita adalah ketika ada penemuan atau riset produk baru di kita, terutama di Indonesia, itu sering terhalang. Salah satunya yang utama itu halal haram. Nah, sehingga mungkin ke depan tantangannya agar itu bisa jadi identitas Islam untuk perkembangan yang nanti terjadi itu bisa kita kawal dari si koridor halal haramnya. Mungkin segitu pengantar dari saya. Bapak Ibu ada diskusi dari saya lanjutkan. Terima kasih. Luar cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah berkenan hati hadir dan memberikan proses kesehatan. Di dalam persegi saja, tapi kita kan tubuh sehat. Tubuh sehat itu kira-kira 1-2 faktornya adalah pencernaan, yang kedua keluarga sehat, termasuk udara dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan semakin sedikitnya sel darah mati atau sel darah rusak yang terjadi. Saya sempat membaca satu artikel terkait dengan
di mana tubuh dibiarkan lapar sehingga sel yang sehat yang memang membutuhkan makanan kemudian memakan sel yang rusak atau sel yang mati. Nah, pola itu yang kemudian dianggap mampu menyehatkan tubuh. Apakah itu efektif sebenarnya untuk mempersiapkan tubuh biar sehat kuat, atau hanya bagian saja untuk menjaga tubuhnya sehat? Sebentar lagi. Betul Pak, memang pernah tren beberapa bulan terakhir proses autofagi itu, jadi tubuh di sel itu dibiarkan lapar sehingga dia akan istilahnya itu memilih sendiri mana yang sudah lemah, mana yang sakit gitu. Untuk perspektifnya menjaga mungkin bisa Pak, tapi kalau untuk saudara-saudara kita yang posisinya sakit, kalau di sistem tubuh itu kan berarti dia bukan lagi maintain Pak, tapi minus. Nah itu perlu asupan dari luar, atau ketika kalau siklus itu, kalau roda, kalau siklus tubuh kita itu roda ya Pak, rodanya udah berhenti. Nah itu kan kita butuh starternya. Nah itu tetap butuh asupan dari luar. Berupa apa? Kalau selama ini masih berupa obat, tapi kedepannya itu pendekatan obat menggunakan pendekatan biologi. Jadi kalau dulu pendekatan obat itu dengan kimiawi Pak, dengan sintesa bahan-bahan yang bukan pada tubuh kita, ke depan itu akan dilakukan menggunakan yang paling dekat. Kayak sekarang kan udah banyak Pak, kita bisa mengisolasi sel tubuh kita dari tubuhan di luar untuk jadi istilahnya itu sapi perahnya. Jadi tetap kita butuh asupan dari luar Pak, cuman sekarang mungkin metodenya bukan lagi dengan bahan kimia yang disintesa mendekati bahan yang ada di tubuh kita, tapi justru bagian dari tubuh kita yang diperpanjang ke depan. Kalau asupan itu dalam bentuk bahan kimia, apakah betul akan dalam jangka panjang itu akan merusak organ tubuh kita, misalkan ginjal, kemudian Pak, makanya kalau di dalam farmasi itu kan interaksi obat itu dia ada studi tersendiri Pak, karena seperti yang diceritakan Pak, tubuh kita itu kan seperti siklus roda Pak. Obat itu fungsinya dia akan mengintersek atau mencegah. Nah, suka nggak suka itu kan tidak alami Pak, tidak alamiah di dalam tubuh kita. Siklus itu yang tadinya berhenti atau ada beberapa kasus siklusnya terlalu besar Pak, sehingga kayak misalkan kita terkena flu Pak, itu kan kita menderita oleh ekspor tubuh kita sendiri. Kita bukan menderita oleh virusnya Pak, tapi ketika virus masuk tubuh kita mengenali ada virus yang bersembunyi di sel, imun kita akan menyerang sel kita. Siklus imunologis itu menjadi besar, terlalu besar sehingga obat itu datang untuk mengendalikan siklusnya. Tapi obat itu, obat kimiawi itu dia hanya akan memotong siklusnya, bukan ikut masuk dalam siklus. Itu yang sekarang perspektif itu di luar sana sedang diubah. Jadi makanya banyak cara obat-obat biologis itu yang meniru fungsi dari obat kimia. Salah satu contoh Pak, pengendalian gula darah. Mereka kan kalau perspektif yang dulu Pak, mereka akan mensintesa bahan kimia untuk menyerupai insulin. Tujuannya cuma satu Pak, menurunkan kadar gula darah. Efeknya ada Pak,
Karena obat itu setelah selesai bekerja dia harus dihentikan kerjanya oleh apa? Oleh hati, oleh ginjal. Nah itu yang tadi yang Bapak khawatirkan. Hati ini kan tadinya nggak punya fungsi, tidak punya fungsi kerja tambahan untuk menghentikan obat tadinya dia. Begitu kita minum obat, dia ada fungsi tambahan, Pak. Dia harus menghentikan kerja obatnya. Nah itu yang kemudian sekarang orang berlomba-lomba, bisa nggak kita mensintesa pankreas buatan sehingga kita bisa dapat insulin tapi tidak dari sel pankreasnya kita tumbuhkan di luar tubuh kita. Itu salah satu contohnya, Pak. Sekarang sudah mulai banyak, bahkan kemarin sudah ada yang dapat status biosimilar. Biosimilar itu obat biologis yang secara perizinan dia sebagai obat generik, Pak. Jadi dia bisa menggantikan obat generik yang sudah ada. Jadi kalau dulu itu kan orang yang sudah sangat menderita itu suka ada pompa insulin yang ditempel di lengan. Ya. Jadi udah bukan lagi insulin yang tiap jam disuntik gitu, tapi dia udah pakai pompa insulin. Kedepan itu harapannya dia diterapi dengan stem cell pankreasnya pulih, terutama yang untuk diabetes kedua ya, yang metabolisme. Dia diterapi stem cell itu pankreasnya pulih lagi, dia dikasih insulin yang berbasis produk biologi supaya tidak banyak penolakan dan masalah dalam tubuh kita, sehingga pankreas itu punya kesempatan dia istirahat, memulihkan diri, beban dia dikurangi, dia juga ditambah asupan untuk memperbaiki kondisinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, tadi disebutkan bahwa sebenarnya pendidik kita ITB ini punya masing-masing dan kompetensi yang sama baik dengan kawan-kawan di barat sana. Lalu tidak tadi disebutkan bahwa ada setidaknya obat-obatan kita sudah beroperasi dari luar. Hanya 10% yang diproduksi oleh industri kita sendiri. Apakah tidak ada semacam goodwill gitu ya, kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan industri farmasi lokal, termasuk kalau misalnya itu sebenarnya bikin vaksin COVID itu peneliti kita bisa apa tidak ada upaya untuk lebih mengangkat mereka. Sama seperti halnya misalnya dokter perawat saya bilang disingkirkan atau dipulih karena dianggap tidak ada diskriminasi dengan pengobatan. Sebenarnya ada apa kemudian apa yang mesti dilakukan agar para peneliti kita bisa tidak terpakai lebih baik lagi di industri farmasi. Yang pertama, yang kedua, mumpung saya dokter tadi sekaligus saja minta saran. Saya mengkonsumsi metformin untuk mengurangi kadar gula darah. Mungkin sudah dirasakan oleh dokter hampir 3 bulan terakhir. Gula saya pernah sampai 400-an ya, walaupun sekarang mungkin kisaran di bawah 200 sedikit atau mungkin bawah 200 sedikit atau 200 sedikit. Apakah metformin itu gula yang efektif, obat yang efektif, dan dalam jangka panjang apa yang terjadi pada tubuh saya? Karena hampir 3 bulan ini setiap malam saya konsumsi. Ketika saya tanya dokter, mesti harus konsumsi obat itu agar gula darah saya bisa stabil. Mungkin sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jadi memang kalau bicara tentang
kemerdekaan farmasi Indonesia itu untuk banyak pihak. Yang utama dan pertama itu tentu saja kita sebagai konsumen. Ada nggak keinginan kita untuk lebih memprioritaskan hasil karya dalam negeri, hasil karya lokal? Goodwill dari pemerintah pasti ada, goodwill dari industri itu pasti ada. Cuman yang salah satu ganjalan itu kan mindset politik, Pak. Jadi alhamdulillah saya dapat kesempatan banyak ketemu jadi bridging antara industri dengan akademisi. Dan jadi masalah utama adalah para akademisi ini tidak disiapkan sesiap di luar negeri, Pak. Jadi banyak penelitian produksi inovasi di Indonesia itu tidak bisa dihilangkan hanya karena ada bridgingnya, Pak. Jadi kalau ini skala riset, ini industri, dia bridgingnya itu ada skala manufaktur, bagaimana industri tidak akan sanggup membiayai kalau ini didirikan di sini, Pak. Biayanya terlalu besar. Kalau di luar negeri sangat banyak lembaga-lembaga di tengah ini, Pak, yang kalau istilahnya mereka kontrak riset, jadi organisasi riset berbasis kontrak. Manufaktur tentu dikendalikan oleh regulator, Pak, sehingga manufaktur tuntutannya tinggi. Dia tidak berani menghilangkan karena tuntutan kalau ini kan mungkin POM, Dekes, tuntutannya tinggi. Sama seperti yang saya kasih contoh kemarin metodenya dokter itu skala riset berusaha di mass production kan. Hambatannya apa yang pertama, regulator tentunya ingin menjamin keselamatan masyarakat sehingga yang menetapkan standar yang tinggi. Nah, apakah inovasi bisa memenuhi standarnya? Saya ini bisa, Pak, tapi yang membiayai tidak banyak. Nah, salah satunya itu, Pak. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, itu iklimnya di kita itu, ekosistemnya itu masih kurang. Jadi jangankan yang berapa obat generik itu belum banyak, baru berapa persen yang sudah bisa dilokalkan karena memang industri bahan bakunya juga nggak ada di kita. Salah satu contoh yang sering digunakan itu, Pak, yang waktu itu viral juga dan kamu sudah alami, produksi garam yang berstandar farmaceutical tidak ada, baru dimulai beberapa tahun belakang. Itu cuma garam, kita belum ngomong komponen obat yang lain. Jadi memang itu PR besar untuk pemerintah memang untuk membentuk ekosistem kemerdekaan industri farmasi itu, bahwa industri utama juga harus didukung oleh industri bahan baku. Kalau industri pengemasannya saya pikir ada bisa luar biasa, tapi industri bahan bakunya ini yang mungkin kedepannya kalau kita punya generasi yang masih panjang bisa mulai gitu. Kemudian yang kedua terkait metformin. Kalau metformin rasanya saya lebih bijak menjawab metforminnya aja, Pak. Suka nggak suka memang metformin hanya untuk mengendalikan gula darah karena dia akan membuat si gula darah itu lebih mudah masuk ke dalam sel. Jadi selama ini yang terjadi kalau nggak ada insulin, gula itu pada di darahnya, dia nggak bisa masuk ke dalam sel. Sel kita apa-apa, tapi nggak bisa mengkonsumsi karena dia nggak ada pembawanya. Jadi gula yang ada terus dibawa oleh insulin untuk masuk ke dalam sel. Nah, kemudian itu yang menjadi tugas metformin, meningkatkan sensitivitas sel terhadap gula darah itu. Makanya biasanya
penggunaan reform itu kan seumur hidup. Nah, salah satu untuk mengatasinya kemudian orang banyak meriset kenapa nggak kita kembalikan aja fungsi si pankreasnya, kayak gitu. Nah itu yang kemudian oleh para peneliti stem cell itu jadi concern bagaimana stem cell ini bisa memulihkan kapasitas dan fungsi si pankreasnya. Kalau efeknya terhadap organ yang lain pasti karena untuk menghentikan kerjanya pada handphone itu dia harus di rempelnya di hati, dia juga harus dibuang yang ginjal. Suka nggak suka bebannya nambah di tubuh organ itu. Kemudian juga belum lagi kalau pada orang diabetes beban kerja ginjal naik karena pembongkaran lemaknya tinggi, lemak yang dibongkar menghasilkan ampas berupa keton. Keton itu sangat membebani fungsi ginjal. Untuk saat ini di Indonesia itu salah satu selain injeksi insulin. Tapi kalau bapak ini di Semarang itu ada peneliti di Semarang dari Magelang ada peneliti stem cell yang dia bisa bantu. Dia tidak menyuntikkan stem cellnya Pak, tapi dia menyuntikkan hasil peran dari stem cell itu berupa faktor pertumbuhan yang salah satunya itu dia memicu sel yang ada di pankreas untuk beregenerasi. Ada 2 orang, satu di Magelang, satu di Semarang yang saya kenal, yang dia memang concern meneliti di bidang itu. Mungkin ada yang lain, Bapak? Kalau bisa tiba-tiba saya berinisiatif untuk menghentikan reform kepada Pak dari tim utama lagi terkait dengan tema kita pada hari ini, masa depan pengobatan versi Islam. Kita tahu bahwa pengobatan versi Islam yang umum yang kita tahu adalah bekal atau fase food. Apakah pola pengobatan itu hanya berupaya mencegah atau bisa mengobati penyakit yang ada di dalam